Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to Studira, Study with Safira. Nah, kali ini kita akan membahas mata kuliah logika yang bersumber dari buku materi pokok Universitas Terbuka dengan kode ISIP 4211. Nah, materi apa aja sih yang akan dibahas? Ini dia materi-materi yang akan dibahas pada mata kuliah logika ini. Seluruh chapternya ini sesuai dengan yang ada di buku materi Universitas Terbuka dan nantinya masing-masing chapter akan dibahas di video secara terpisah. Oke, kita langsung masuk aja ke modul pertama mengenai pengenalan logika. Nah, di modul pertama ini ada 3 kegiatan belajar atau 3 subbab materi dan nantinya masing-masing materi itu akan dibahas secara terpisah. Kita mulai ke materi atau kegiatan belajar pertama, yaitu pengertian logika. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai logika, kita harus tahu dulu nih definisi dari logika. Logika itu berasal dari kata Yunani, yaitu logos, yang artinya kata, uraian pikiran, atau bisa juga teori. Secara etimologis atau asal-usul katanya, logika itu berarti ilmu tentang uraian pikiran. Sedangkan dari segi terminologis atau istilah katanya, logika itu berarti teori tentang penyimpulan yang sah. Logika ini fungsinya itu adalah sebagai dasar filsafat dan sarana ilmu, sehingga logika itu menjadi jembatan penghubung antara filsafat dan juga ilmu. Nah, dengan demikian dapat kita maknai bahwa logika itu merupakan sistem penalaran yang menelaah tentang prinsip-prinsip penyimpulan yang sah. Penyimpulan yang dimaksud tuh kayak gimana? Jadi, penyimpulan pada logika itu didasarkan pada suatu pangkal pikir tertentu, lalu ditarik suatu kesimpulannya. Kita langsung masuk ke contohnya. Di sini ada pangkal pikir, semua rakyat Indonesia harus berPancasila. Nah, bisa kita tarik kesimpulannya, berarti semua yang tidak diharuskan berPancasila bukan rakyat Indonesia. Logika ini terbagi atas logika tradisional dan juga logika modern. Dalam logika, yang ditelaah itu adalah penyimpulan yang sah. Artinya, sesuai dengan pertimbangan akal dan juga runtut, sehingga dapat dilacak kembali dan juga benar. Nah, dalam logika tradisional atau logika selogistik, dinyatakan penyimpulan yang sah belum tentu benar adanya. Maksudnya gimana? Jadi, dalam logika tradisional itu ada 2 kondisi. Kondisi pertama, apabila pangkal pikirnya benar, kesimpulannya bisa saja salah. Dan di kondisi kedua, apabila pangkal pikirnya salah, maka kesimpulannya bisa saja benar. Kita masuk ke contoh. Di sini ada 2 pangkal pikir. Di pangkal pikir pertama, malaikat itu benda fisik. Nah, di pangkal pikir pertama ini, pola penalarannya salah. Kenapa? Karena malaikat itu bukan merupakan benda fisik. Dan kita lihat di pangkal pikir kedua, batu itu malaikat. Di pangkal pikir kedua ini juga penalarannya salah. Kenapa? Karena batu dan juga malaikat itu 2 entitas yang berbeda. Dan di sini ditarik kesimpulannya, batu itu benda fisik. Secara penalaran, batu itu memang benda fisik, jadi bentuknya benar. Dan dari segi pola logikanya, antara pangkal pikir pertama dan juga kedua, itu ada satu kata yang sama, yaitu malaikat. Jadi kesimpulannya, batu itu benda fisik. Nah, tapi apakah penyimpulan ini benar adanya? Jawabannya adalah kesimpulannya tidak dapat disimpulkan. Kenapa? Karena kedua pangkal pikir pada kalimat tersebut tidak saling berkaitan atau nggak nyambung nih antara pangkal pikir pertama dan juga pangkal pikir kedua. Jadi tidak dapat dipastikan kesimpulannya. Selanjutnya, kita bahas mengenai logika modern. Logika modern berpangkal pada keluasan konsep atau himpunan, di mana mencakup benar bentuk dan juga benar isi. Jadi, di setiap kata, istilah, dan juga pernyataan, pada dasarnya mengungkapkan suatu himpunan. Himpunan yang dimaksud ini berarti suatu kumpulan yang memiliki ciri-ciri tertentu. Misalnya, istilah manusia. Nah, istilah manusia ini merujuk pada seluruh hal yang dapat disebut dengan manusia. Atau, himpunan manusia ini berarti kumpulan yang memiliki ciri-ciri seperti manusia. Contohnya itu berakal. Nah, apabila ia tidak berakal, maka dia itu bukan termasuk ke dalam manusia. Kita masuk ke dalam contoh, di mana di sini ada 2 pangkal pikir. Di pangkal pikir pertama, semua organisme mengalami perubahan. Pangkal pikir kedua, semua manusia adalah organisme, dan kesimpulannya, semua manusia mengalami perubahan. Untuk menarik kesimpulan, dibutuhkan pembuktian penyimpulan dengan menggunakan pengelompokan dengan himpunan.
Kita masuk aja ke dalam pangkal pikir pertama. Jadi di pangkal pikir pertama itu kan semua organisme mengalami perubahan. Nah, di pernyataan ini membandingkan antara himpunan organisme dan juga himpunan yang mengalami perubahan. Ternyata, konsep yang mengalami perubahan itu lebih luas dibandingkan dengan himpunan organisme. Jadi, himpunan organisme ini merupakan bagian dari himpunan yang mengalami perubahan. Selanjutnya, di pangkal pikir kedua, semua manusia adalah organisme. Berarti di sini membandingkan antara himpunan manusia dan juga himpunan organisme. Nah, kalau misalnya kita bandingkan antara keduanya, maka konsep himpunan organisme itu lebih luas dibandingkan dengan himpunan manusia. Sehingga himpunan manusia ini termasuk ke dalam himpunan organisme. Dari kedua pangkal pikir di atas, terdapat konsep yang sama, yaitu ada himpunan organisme pada masing-masing pangkal pikir yang ditandai dengan simbol B. Nah, maka dari itu, hubungan keduanya dapat diungkapkan menjadi semua manusia mengalami perubahan atau disimbolkan menjadi semua A adalah C. Apabila disederhanakan dengan menggunakan simbol, maka rumusannya adalah sebagai berikut. Kita mulai dari yang paling atas dulu ya. Di sini, yang paling sederhana yaitu semua B adalah C, semua A adalah B, maka semua A adalah C. Atau bisa juga rumusannya itu menggunakan simbol, di mana simbol C gepeng ini dibacanya itu adalah subset of atau bagian dari. Jadi, rumusan simbolnya ini dibacanya B bagian dari C, A bagian dari B, maka A bagian dari C. Atau bisa kita lihat di rumusan ketiganya, itu penjelasan dari rumusan kedua. Nah, kita lihat dari segi diagramnya, di sini di himpunan C itu yang mengalami perubahan. Nah, himpunan C ini merupakan himpunan yang memiliki konsep paling luas di antara himpunan B dan juga himpunan A. Maka dia letaknya itu paling luar. Dan kita lihat di himpunan B atau himpunan organisme, dia itu merupakan bagian dari C, tapi bukan merupakan bagian dari A. Jadi himpunan B ini terletak di tengah-tengah antara himpunan A dan juga himpunan C. Lalu terakhir ada himpunan A, yaitu himpunan manusia. Himpunan manusia ini merupakan bagian dari himpunan B atau himpunan organisme, dan dia juga merupakan bagian dari himpunan C atau himpunan yang mengalami perubahan. Jadi dia itu letaknya ada di dalam lingkaran. Nah, X-nya ini merupakan kesimpulan dari penalaran yang sudah dijelaskan sebelumnya. Masuk ke pembahasan terakhir, berdasarkan proses penalaran dan sifat kesimpulannya, logika dapat terbagi atas logika deduktif dan juga logika induktif. Kedua logika ini merupakan sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah. Bedanya, kalau misal logika deduktif itu, bentuk kesimpulannya bersifat kepastian, jadi diturunkan dari pangkal pikirnya. Sedangkan pada logika induktif, bentuk kesimpulannya itu bersifat kemungkinan. Jadi, selama kesimpulannya itu tidak ada bukti yang menyangkalnya, maka kesimpulannya dapat benar dan tidak dapat dikatakan pasti. Kita bahas ke logika deduktif terlebih dahulu, di mana logika deduktif ini dapat juga disebut dengan logika praktis atau logika formal. Logika ini memperhatikan kesesuaian bentuk dan juga isi, serta menggabungkan antara pola penalaran logika selogistik atau logika tradisional dan juga logika simbolik. Kita masuk ke contohnya. Di sini ada dua pangkal pikir. Yang pertama itu logam dipanaskan memuai. Yang kedua, emas adalah logam. Dan kesimpulannya, maka emas dipanaskan memuai. Jika kita lihat dari perspektif logika selogistik, pernyataan pada pangkal pikir pertama itu benar, karena memang logika itu memiliki sifat yang jika dipanaskan dia akan memuai. Pada pangkal pikir kedua juga benar, karena emas itu merupakan entitas yang sama dengan logam. Nah, kita masuk ke kesimpulannya, di mana di sini juga benar, karena kedua pangkal pikirnya itu saling berkaitan, sehingga pernyataan pada kesimpulannya itu benar. Jika kita lihat dari perspektif logika simboliknya, himpunan yang dipanaskan memuai itu memiliki konsep yang lebih luas dibandingkan logam. Sehingga logam itu termasuk ke dalam himpunan yang dipanaskan memuai. Nah, pada pangkal pikir kedua, himpunan logam itu memiliki konsep yang lebih luas dibandingkan dengan himpunan emas. Sehingga emas itu termasuk ke dalam himpunan logam. Pada kesimpulannya, ada kata kunci yang sama pada kedua pangkal pikir, yaitu logam.
Jadi, menghasilkan kesimpulan, emas dipanaskan memuai. Nah, kesimpulan pada pernyataan ini merupakan contoh logika deduktif karena terdapat kesesuaian bentuk dan juga isinya, sehingga kesimpulannya bersifat pasti sesuai dengan yang diturunkan pada kedua pangkal pikirnya. Next, kita masuk ke logika induktif. Nah, logika induktif ini bisa juga disebut dengan logika material, di mana logika ini memiliki prinsip-prinsip penalaran yang bergantung kesesuaiannya dengan kenyataan. Contohnya, di sini ada dua pangkal pikir juga, di mana pangkal pikir pertama itu emas adalah logam, besi adalah logam, perak adalah logam. Pangkal pikir kedua, emas, besi, dan perak dipanaskan memuai. Kesimpulannya, maka logam dipanaskan memuai. Kita bedah satu-satu. Pada pangkal pikir pertama, di sini membahas lebih dari satu bahasan, yaitu emas adalah logam, besi adalah logam, perak adalah logam. Berbeda halnya pada logika deduktif, dia itu jelas, bahasan pangkal pikir pertamanya itu tentang logam yang dipanaskan memuai, dan pangkal pikir keduanya itu tentang emas adalah logam. Begitupun pada pangkal pikir kedua di pernyataan ini, di sini itu pernyataannya emas, besi, dan perak dipanaskan memuai. Ada beberapa entitas yang dibahas pada pangkal pikir kedua ini. Nah, pada kesimpulannya, dari segi pola penalarannya sudah benar, karena pada pangkal pikir pertama itu sama-sama membahas tentang logam, dan pada pangkal pikir kedua sama-sama membahas tentang ketiga entitas tersebut yang dipanaskan akan memuai. Namun, kesimpulannya itu masih bersifat kemungkinan. Artinya, selama pangkal pikirnya itu tidak ada yang menyangkalnya, maka kesimpulannya dapat dikatakan benar. Tapi, tidak dapat dikatakan pasti, karena ada beberapa hal khusus yang dibahas pada kedua pangkal pikir. Oke, demikian pembahasan mengenai subbab pertama, yaitu pengertian logika. Untuk subbab kedua akan kita bahas di video selanjutnya ya. Bagi teman-teman yang ingin review materi, aku sediakan latihan soal gratis yang bisa teman-teman akses di description box di bawah video ini. Semangat terus untuk menambah wawasannya. See you on the next video.